Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari. Pada hari ini, sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok C yang berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Ria, dilanjutkan oleh teman saya. Saya Reza Fiska. Saya Eriandi Putronugroho. Saya Muhammad Irsyadul Umam. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Inventaris Sekolah SMKN 1 Selakau Timur berbasis web. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang dan permasalahan. Pengelolaan inventaris yang baik penting untuk memastikan ketersediaan barang, mendukung kegiatan belajar, serta menjaga akuntabilitas aset sekolah. Di SMKN 1 Selakau Timur, proses peminjaman inventaris masih dilakukan secara manual, menggunakan buku tulis atau catatan sederhana, sehingga pengelolaan data dan laporan sering terkendala. Permasalahan utama, pencatatan masih manual, data belum terintegrasi, status barang sulit dipantau, risiko kehilangan data, laporan belum otomatis. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan pertama, merancang dan membangun sistem berbasis web. 2. Mempermudah pengelolaan peminjaman dan pengembalian. 3. Meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan. 4. Mengurangi kesalahan pada sistem manual. 5. Memudahkan perbuatan laporan transaksi. Ruang lingkup teknologi PHP, MySQL, XAMPP, pengguna ada administrator dan petugas inventaris. 3. Fitur utama inventaris, peminjaman, pengembalian, laporan. 4. Fitur pendukung dashboard, ekspor file PDF, barang rusak atau hilang, logout. 5. Pengujian menggunakan black box testing. Tinjauan pustaka, posisi penelitian. Yang pertama, sistem informasi inventaris sekolah membantu pendataan barang, kondisi, lokasi, status, dan riwayat pemanfaatan. 2. Sistem peminjaman dan pengembalian menelusuri barang keluar, barang kembali, peminjam, tanggal, status, dan kondisi. 3. Sistem berbasis web. Data tersimpan terpusat dan dapat diakses melalui browser. Posisi penelitian. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem inventaris berbasis web dapat membantu pendataan barang dan laporan. Proyek ini memiliki fokus khusus pada pengelolaan siklus peminjaman dan pengembalian inventaris sekolah. Kontribusi proyek, integrasi data inventaris, transaksi peminjaman, pengembalian, pencatatan barang rusak atau hilang, laporan, dan ekspor PDF. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Reza Afiska. Kepada Reza, disilahkan. Terima kasih Ria telah menjelaskan saya bagian dari metodologi penelitian. Di sini kita menggunakan model waterfall. Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan, mengidentifikasikan kebutuhan sistem dan alur proses inventaris. Lalu perancangan sistem, rancang alur database dan antarmuka. Lalu kita ke implementasi, mengembangkan aplikasi web sesuai rancangan. Pada tahap selanjutnya pengujian, menguji fungsi sistem dengan black box testing. Kemudian deployment dan uji coba, menjalankan sistem lokal via XM dan uji coba pengguna. Di sini kita menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Observasi proses inventaris pada SMKN 1 Selakau Timur dan mewawancara petugas inventaris SMKN 1 Selakau Timur tentang sistem berjalan dan kendala pencatatan manual. Selanjutnya, dan analisis sistem berjalan versus sistem usulan. Sistem yang berjalan, kita catatan manual, data terpisah, status barang sulit dilacak,
resiko salah catat dan data hilang, lalu laporan dibuat manual. Sistem usulan yang dibuatkan, aplikasi lebih berbasis web, data inventaris terpusat, status barang lebih mudah dipantau, hak asasi admin dan petugas, laporan otomatis, dan ekspor PDF. Kebutuhan sistem. Kebutuhan pengguna. Pertama, administrator mengelola data pengguna, lalu administrator dan petugas mengelola data inventaris, 3. Petugas mencatat peminjaman dan pengembalian barang, lalu keempat, tugas menampilkan laporan dan ekspor PDF. Kebutuhan perangkat lunaknya, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, XM sebagai server lokal, browser untuk menjalankan sistemnya. Kebutuhan data inventaris, data peminjaman, data pengembalian, lalu laporannya. Kebutuhan sistem disusun agar aplikasi mendukung login berbasis role, pencatatan inventaris, peminjaman, pengembalian, laporan, serta validasi data pada server lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heriandi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke tahap mengenai implementasi dan prioritas fitur. Sistem ini kami bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native dengan database MySQL, XAMPP sebagai server lokal, dan Visual Studio Code sebagai code editor. Dalam implementasinya, kami bagi fitur ke dalam 3 prioritas, yaitu yang pertama fitur utama yang berfokus pada alur inti pengelolaan inventaris, meliputi login, data inventaris, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Yang kedua merupakan fitur pendukung yang dirancang untuk melengkapi kemudahan penggunaan dan dokumentasi seperti halaman dashboard, fitur ekspor PDF, pencatatan barang rusak atau hilang, dan logout. Kemudian yang ketiga merupakan fitur administratif yang dikhususkan bagi administrator untuk mengatur pengelolaan akun, penggunaan sistem, dan hak akses. Untuk slide 9 dapat dilihat langsung tampilan aplikasinya, khususnya halaman dashboard. Dashboard ini sengaja dirancang agar terlihat sederhana, konsisten, dan mudah digunakan oleh petugas. Di halaman utama ini, sistem menampilkan menu navigasi sebelah kiri, ringkasan data, inventaris, dan transaksi di bagian atas, informasi tanggal dan waktu, grafik perbandingan transaksi, hingga tampil rincian transaksi peminjaman terbaru. Di slide 10 kami memaparkan hasil pengujian sistem. Pengujian ini difokuskan pada semua fitur prioritas menggunakan metode black box testing. Terdapat 10 fitur yang kami uji melalui 31 skenario yang berbeda, mulai dari skenario pengujian login, manajemen data inventaris, proses peminjaman yang mencakup validasi stok, proses pengembalian, hingga percetakan laporan PDF. Secara keseluruhan, seluruh fitur dan skenario tersebut menunjukkan hasil yang berhasil dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya merupakan UAT atau User Acceptance Test yang dilakukan secara langsung oleh petugas inventaris SMKN 1 Semarang Timur. UAT ini menilai 5 aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan, kesesuaian fitur, kecepatan kerja, ketepatan informasi, dan kelayakan sistem. Hasil yang kami dapatkan sangat memuaskan, di mana sistem memperoleh total skor 23 dari maksimal 25, atau mendapat rata-rata 4,6 dari skala 5. Dengan capaian ini, pengguna menilai bahwa sistem berada dalam kategori sangat baik dan layak digunakan untuk mendukung pekerjaan operasional inventaris harian mereka. Selanjutnya untuk demo sistem dan hasil kesimpulan dilanjutkan teman saya Muhammad Irsyadul. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan aplikasinya ya. Untuk di awal, tampilan aplikasinya akan seperti ini. Jadi cara kerja web ini dimulai dengan proses login. Pengguna memasukkan username dan password terlebih dahulu. Setelah login dashboard, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Kita coba login dengan role admin. Di halaman admin, sesuai yang sudah kita jelaskan tadi, sistem menampilkan ringkasan data inventaris, kemudian ada grafik, ada tampilan waktu, dan ada transaksi peminjaman terbaru di bulan ini. Untuk daftar barang, di menu data inventaris, di menu ini pengguna memasukkan data, menambahkan data barang, mengedit barang, dan menghapus barang. Data inventaris ini nanti digunakan dalam proses peminjaman. Ini kita coba tambahkan barang. Ini kita coba tambahkan bola kasti. Kita buat jumlahnya menjadi 10. Untuk ruang penyimpanan kita coba kosongkan untuk membedakan dengan yang sudah ditambahkan. Untuk kode barang di sini berjalan secara otomatis ya.
jadi akan melanjutkan kode barang yang sudah ada. Kita simpan. Oke, jadi di sini sudah tersimpan. Untuk meminjam barang, pengguna ke menu peminjaman. Pada menu ini, pengguna memilih barang yang akan dipinjam, kemudian mengisi data nama peminjam, status peminjam, barang, kemudian jumlah peminjam, tanggal peminjam, dan status peminjam. Kita coba menambahkan peminjaman di sini. Kita coba namanya Ahmad. Kemudian untuk status peminjaman, di sini kita menggunakan menu drop down ya. Kita coba pilih staff. Barang, kita coba bola kasti yang baru saja kita tambahkan. Jumlah pinjam kita coba 1. Status dipinjam. Di sini untuk status ada 2, ada dipinjam dan dikembalikan. Jika status peminjaman dirubah atau diedit menjadi dikembalikan, sistem akan mencatatkan ke menu pengembalian juga. Di sini kita coba dipinjam dulu untuk statusnya. Oke, di sini sudah ditambahkan. Jadi peminjamnya adalah Ahmad, statusnya staff, barangnya bola kasti, jumlah tersebut, tanggalnya per hari ini, dan status dipinjam. Ketika status dipinjam ini kita edit menjadi dikembalikan, maka otomatis akan tercatat juga di menu pengembalian. Di sini kita coba dengan atas nama Dimas Pratama. Di sini belum ada di menu pengembalian. Kita edit menjadi dikembalikan. Di menu pengembalian akan tercatat Dimas Pratama. Setelah barang selesai digunakan, proses akan dilanjutkan ke menu pengembalian ini. Pengguna memilih data peminjaman, kemudian mengisi tanggal, kondisi barang, serta memilih barang yang akan dikembalikan. Kita pilih kode peminjaman yang tadi kita tambahkan, yaitu atas nama Ahmad. Kita pilih peminjam, nama Ahmad, dengan status staff peminjaman bola kasti. Kondisi kita coba dengan kondisi baik. Kita simpan, maka otomatis di sini di bagian peminjaman akan menjadi status dikembalikan, dan di bagian data inventaris jumlahnya akan kembali seperti awal. Namun apabila barang yang dikembalikan berstatus atau dalam kondisi rusak atau hilang, maka data juga akan mencatat ke bagian barang rusak atau hilang. Di sini untuk peminjaman pengembalian terakhir, kita coba ubah statusnya menjadi kondisi rusak. Maka di bagian menu barang rusak atau hilang, otomatis akan tercatat dengan status belum ditindaklanjuti. Di sini untuk proses tindak lanjut, kita bisa mengeditnya di bagian sini. Jika proses status tindak lanjut kita pilih selesai, maka akan keluar menu satu lagi. Di sini ada hasil perbaikan. Jika di sini kita memilih berhasil diperbaiki, maka stok akan otomatis bertambah ke menu data inventaris. Jika kita memilih gagal diperbaiki, kita akan kehilangan satu stok ya, karena otomatis tidak dapat diperbaiki. Begitu dengan jenis masalah hilang. Ketika status tindak lanjutnya sudah selesai, maka akan keluar menu hasil pencarian. Jika barang ditemukan, stok akan otomatis kembali ke data inventaris. Jika tidak ditemukan, akan terhitung barang hilang dan stoknya tidak akan masuk ke data inventaris. Di sini kita coba rusak berat dan berhasil diperbaiki. Maka otomatis jumlah bola kasti di data inventaris akan kembali seperti awal. Kemudian seluruh data transaksi akan ditampilkan pada menu laporan. Pada menu laporan ini pengguna dapat melihat rekap inventaris dan transaksi berdasarkan periode tanggal tertentu. Di sini kita bisa memilih rentang waktu tanggal yang akan kita pakai untuk menampilkan laporan. Kita coba di bulan April dari tanggal 1 hingga tanggal 30 April. Kita tampilkan, maka di sini otomatis akan ada rekap data dan hanya akan menampilkan data dari rentang waktu yang kita pilih.
Jika diperlukan, kita dapat mengekspor laporan atau mendownload laporan berupa file PDF di sini. Kita coba download file PDF. Kita simpan. Ketika dibuka akan seperti ini tampilannya. Jadi ketika tadi kita memilih periode dari tanggal 1 April hingga 30 April 2026, otomatis yang di-download laporannya hanya data dengan rentang waktu tersebut. Tetapi jika kita mendownload semua data, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini tertulis semua periode. Jadi tidak ada batasan tanggal yang digunakan. Di web ini juga memiliki menu pengguna sistem. Melalui menu ini, admin dapat menampilkan atau menambahkan pengguna baru, mengubah atau mengedit role pengguna. Di sini ada 2 daftar pengguna default ya. Jadi untuk admin, dia bisa mengakses seluruh menu transaksi dan mengatur pengguna sistem. Berbeda dengan petugas inventaris yang hanya bisa mengakses menu transaksi. Petugas inventaris tidak bisa mengatur role pengguna sistem atau menambahkan pengguna. Kita coba login dengan akun petugas inventaris. Maka di sini tidak akan tampil menu pengguna sistem ya. Yang ditampilkan hanya menu transaksi. Di sini kita coba bisa menambahkan pengguna baru. Kita coba nama Ahmad, usernya petugas, kita coba, kita isi password, soalnya kita coba dengan petugas. Oke, user saat ini digunakan atau tidak valid. Ini kita klik edit tadi, kita coba tambahkan. Oke, di sini sudah ditambahkan. Jadi ketika kita login dengan username petugas yang baru saja kita tambahkan, otomatis menu pengguna sistem tidak akan muncul. Di sini login kita menggunakan nama Ahmad ya. Baik, dari demonstrasi aplikasi tersebut, kesimpulannya adalah sistem web membantu pengelola inventaris lebih tertib dibanding pencatatan manual. Fitur utama berfokus pada login, data inventaris, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Transaksi dapat dicatat, stok atau status dapat diperbarui, dan laporan ditampilkan melalui sistem. Pengujian melalui black box testing menunjukkan fungsi sistem berjalan sesuai rancangan. Kemudian rekomendasi untuk pengembang selanjutnya adalah mengembangkan akses aplikasi melalui jaringan sekolah atau hosting, karena sebelumnya kita menggunakan server lokal ya. Kemudian menambahkan fitur backup database otomatis, kemudian memperluas filter laporan berdasarkan nama peminjam, status transaksi, dan kondisi barang. Kemudian mengembangkan dashboard statistik inventaris yang lebih informatif, seperti barang tersedia dan lainnya. Kemudian meningkatkan keamanan password dengan mengubah password atau reset password supaya password dapat diperbarui, tidak hanya mengandalkan dari database yang sudah ada. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok C. Mohon dievaluasi bagi tutor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.